Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Asari dan Andika Sukmadinata, M. Wahyu Habiu, dan Rahmat Okta Depa Mahendra. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil materi kami. Baiklah, yang pertama langsung saja akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian audience fragmentation. Uh, Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu audience. Audience memiliki makna yang sama dengan khalayak. Audiens merupakan sekumpulan orang-orang pembaca atau pendengar dan pemirsa yang berbagi media atau komponen-komponen beserta isinya, seperti pendengar radio dan penonton televisi. Dalam media, audiens dapat diartikan sebagai pasar, dan program yang disajikan merupakan produk yang ditawarkan. Pada dasarnya, audiens merupakan sekumpulan orang-orang yang membaca, mendengar, menonton berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik. Audiens juga merupakan kehidupan sosial yang dilayani oleh media dengan menyampaikan suatu informasi yang dibutuhkan sebelum media massa itu ada. Audiens adalah sekumpulan penonton drama, pemain, dan tontonan. Setelah ada kegiatan komunikasi massa, audiens yang sering diartikan sebagai penerima pesan-pesan dari media massa. Audience fragmentation, atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai fragmentasi audiens, merupakan proses terbaginya atau segmentasi audiens media massa menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Itu semua karena terjadi munculnya beragam jenis media massa dan juga akibat perbedaan profil dari suatu audiens. Fragmentasi ini merupakan tahapan di mana audiens mendapatkan jawaban dari kebutuhan informasi dalam platform berita tertentu. Segmen konten berita tertentu, audiens yang memiliki ketertarikan yang sama cenderung akan mengarah pada media yang menyajikan konten yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Fragmentasi ini diperkirakan berasal dari teknologi yang memungkinkan dan bahkan mendorong orang untuk mempersempit fokus konsumsi media untuk mengajar kepentingan dan kebutuhan individu. Sebagai hasil dari fokus yang menyempit pada konten tertentu, orang tampaknya akan mengabaikan pesan lainnya. Pemirsa terfragmentasi tidak mungkin mengkonsumsi konten berita yang umum yang berpotensi membuat mereka kurang informasi tentang masalah utama yang mereka hadapi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Andika Sukmadinata, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Sukmadinata dari kelas Broadcasting C akan melanjutkan presentasi makalah dengan materi yang kedua, perkembangan radio dan TV. Yang pertama, perkembangan dari radio. Radio merupakan teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara.
karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Selanjutnya, radio pada awalnya digunakan dalam keperluan maritim untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan kode Morse antara kapal dan penerima di darat. Salah satu pengguna awal teknologi ini adalah Angkatan Laut Jepang yang memata-matai armada Rusia saat Perang Tsushima pada tahun 1901. Salah satu penggunaan teknologi ini yang paling dikenal adalah pada komunikasi antara operator di dalam RMS Titanic dengan kapal terdekat dan komunikasi ke stasiun darat. Siaran komersial radio mulai dilakukan pada 1920-an dengan populernya pesawat radio, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Selain siaran komersial, siaran titik ke titik atau point to point, termasuk telepon dan siaran ulang program radio, menjadi populer pada dekade 1920-an dan 1930-an. Penggunaan radio dalam masa sebelum perang adalah untuk mengembangkan pendeteksian dan pelokasian pesawat dan kapal dengan menggunakan radar. Sekarang terdapat banyak kegunaan dari gelombang radio, termasuk jaringan nirkabel, komunikasi segala jenis, dan juga penyiaran komersial. Pada masa Perang Dunia Kedua, radio digunakan untuk memberikan perintah dan berkomunikasi antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jerman menggunakan komunikasi radio yang bertujuan untuk mengirim pesan diplomatik saat kabel bawah lautnya dipotong oleh Britania Raya. Selain itu, Amerika Serikat juga menyampaikan program 14 dari Presiden Woodrow Wilson pada Jerman melalui radio ketika perang. Penemuan internet mulai mengubah transmisi sinyal analog yang digunakan oleh radio konvensional ke sinyal digital. Radio internet atau dikenal juga sebagai web radio, radio streaming, dan e-radio bekerja dengan cara mentransmisikan gelombang suara lewat internet. Prinsip kerjanya hampir sama dengan radio konvensional yang gelombang pendek atau short wave, yaitu dengan menggunakan medium streaming berupa gelombang yang kontinu. Sistem kerja ini memungkinkan siaran radio terdengar ke seluruh dunia asalkan pendengar melihat internet. Itulah sebabnya banyak kaum ekspatriat yang menggunakan radio internet untuk mengobati rasa kangen pada daerah asalnya. Di Indonesia, umumnya radio internet dikolaborasikan dengan sistem radio analog oleh stasiun radio terestrial untuk memperluas jangkauan siarannya. Untuk yang kedua, yaitu perkembangan dari televisi. Biasa kita disebut TV adalah sebuah media telekomunikasi yang memiliki fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu monokrom, hitam putih, maupun berwarna. Kata televisi ini sendiri merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele yang berarti jauh, dan bahasa Latin visio yang berarti penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Kotak televisi pertama kali dijual secara komersial sejak tahun 1920-an. Sejak saat itu, televisi telah menjadi barang biasa di rumah, kantor bisnis, maupun institusi, khususnya sebagai sumber kebutuhan akan hiburan dan berita, serta menjadi media periklanan. Penyiaran TV biasanya disebarkan melalui gelombang radio VHF dan UHF dalam jalur frekuensi yang ditetapkan antara 54 sampai 890 MHz. Kini gelombang TV juga sudah memancarkan jenis suara stereo ataupun bunyi keliling di banyak negara. Pada masa awal perkembangannya, televisi menggunakan gabungan teknologi optik, mekanik, dan elektronik untuk merekam, menampilkan, dan menyiarkan gambar visual. Bagaimanapun, pada akhir 1920-an, sistem pertelevisian yang hanya menggunakan teknologi optik dan elektronik telah dikembangkan, di mana semua sistem televisi modern menerapkan teknologi ini.
walaupun sistem mekanik akhirnya tidak lagi digunakan. Pengetahuan yang didapat dari pengembangan sistem elektromekanis sangatlah penting dan pengembangan sistem televisi elektronik penuh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Oktadeva Mahendra. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengelompokan fragmentasi audiens. Jika dilihat dari jurnal yang ditulis oleh David Tewksbury tahun 2005 yang berjudul The Seed of Audience Fragmentation, Specialist in the Use of Online Newsets. Dia mengelompokkan fragmentasi dalam dua hal berdasarkan pendekatan untuk memahaminya. Pengelompokan tersebut yakni yang pertama yaitu konten dan fragmentasi audiens. Dalam pendekatan fragmentasi audiens terkait bagaimana audiens memahami sebuah konten memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya. Seperti hal bagaimana audiens mengaktualisasikan seperti kedekatan mereka terhadap konten yang disajikan media. Contohnya adalah fandom. Fandom cenderung memaknai sebuah konten berdasarkan yang paling mereka minati dan ada kedekatan secara emosional. Fandom semakin penting sebagai fragmen. Penonton dan diverifikasi. Dan saat media menjadi saling berhubungan, semakin intelektual konten terlepas dari media yang penting bagi penggemar. Karena mengikuti melintasi media juga menentunya secara mulus ke dalam komunikasi tatap muka mereka. Ini bukan berarti bentuk itu tidak penting dalam studi televisi. Konsep genre menawarkan secara berpikir tentang interaksi antara teks pembaca, bagaimana teks mengatur ekspektasi undangan, ruangan untuk pembaca, bagaimana pembaca mengarahkan, menghasilkan hipotesis tentang terlibat dengan teks. Bagaimana konveksi budaya untuk mengalami media individual, bagaimana aktivitas kreatif selektif dari masing-masing penulis dan pembaca menghasilkan atau memodifikasi konvensi budaya. Dalam melihat fenomena ini, penting mengenali peran kebiasaan penonton dalam mengkonsumsi berita atau tontonan lainnya. Tidak mungkin orang akan meninggalkan kebiasaan dan hubungan ketergantungan yang mapan yang telah mereka kembangkan dengan media lokal tradisional. Penelitian khalayak telah bergulat dengan pertanyaan demografi tentang distribusi makna dan praktis bagaimana populasi dalam beralih ke media baru, terutama ke internet. Seberapa jauh kita belajar dari pengalaman penelitian khalayak dan seberapa jauh kita harus memulai lagi. Argumen masing-masing tentang di atas adalah daya tarik terhadap internet. Baik, yang kedua, outlet dan platform dan fragmentasi audiens. Dalam pendekatan outlet, kita melihat fragmentasi sebagai dalam mensajikan sebuah konten atau tayangan kepada khalayak berdasarkan dengan kebutuhan khalayak. Perbedaan mendasar antara fragmentasi di wilayah konten dan wilayah outlet adalah pada tataran. Outlet fragmentasi adalah agenda yang dibuat oleh pihak produsen berita untuk mengarahkan penonton yang memiliki spesial terhadap konten tertentu bergabung dengan audiens dan platform tersebut. Sedangkan pada tatanan konten fragmentasi
terjadi pada wilayah konten yang sesuai dengan spesialis. Informasi dibutuhkan audiens, di mana audiens mencari informasi itu, dan beberapa platform berbeda, yakni menitik beratkan pada spesialis kontennya, sedangkan pada fragmentasi outlet menitik beratkan pada strategi outletnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya M. Wahyu akan melanjutkan presentasi ini dengan materi berikutnya, yaitu konvergensi media. Langsung saja, konvergensi media. Menurut Henry Jenkins, konvergensi media ialah aliran konten pada beberapa platform media, kerjasama industri dengan media, dan kegiatan migrasi media. Semua itu dapat terjadi sebab terus munculnya teknologi digital dan media baru. Kedua hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi di beberapa platform sekaligus. Henry menyampaikan, konvergensi media juga berarti kemampuan media untuk mengirimkan berbagai bentuk konten kepada masyarakat. Misalnya sebuah komputer ataupun laptop sekarang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi, berita, menonton film, komunikasi suara, dan lainnya. Ini merupakan contoh bagaimana suatu media dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas, termasuk menjalankan berbagai macam konten informasi. Jenkins ini sendiri mengatakan bahwa konvergensi media akan selalu terjadi seiring dengan perubahan teknologi dan gaya hidup manusia. Pada mula ditemukannya sistem jaringan internet, konvergensi pun mulai terjadi secara perlahan-lahan. Dengan semakin menyebarnya penggunaan internet, tentu media-media lama ikut turut melebur dalam konvergensi media, sehingga akses kepada media pun semakin mudah. Konvergensi media memberikan kesempatan baru dalam penanganan, penyediaan, distribusi, dan pemrosesan seluruh bentuk informasi, baik itu bersifat visual, audio, data, dan sebagainya. Kita mengenal istilah media lama dan media baru. Pada dasarnya, media lama adalah teknologi produksi dan penyimpanan informasi yang dipilih menjadi dua kategori, yaitu media cetak dan media elektronik. Sedangkan media baru merupakan teknologi komunikasi digital yang terhubung dengan jaringan internet, di mana dalam penyampaiannya harus didistribusikan melalui internet ataupun online. Media baru meliputi portal online, televisi online, dan juga radio streaming. Media lama ini merupakan pelopor dalam penyampaian serta penyebaran informasi kepada khalayak. Proses penyebaran ini dimulai dari pencarian informasi atau berita oleh wartawan atau jurnalis, proses penulisan berita atau informasi, pengeditan, pencetakan hingga distribusi, sehingga informasi ini sampai ke khalayak. Proses yang panjang memang, tetapi perlu dilakukan secara cepat dan akurat agar informasi yang disampaikan tidak termasuk informasi out to date. Jadi salah satu hal yang membedakan media baru dengan media lama seperti televisi, radio, dan surat kabar ialah media baru ini diakui paling interaktif. Meskipun di media lama sudah banyak yang dapat bersifat dua arah seperti kuis, ngobrol, dan sebagainya dengan penonton di rumah, tetapi itu tetap melalui tahap seleksi atau gatekeeping dari media tersebut. Berbeda halnya dengan media lama, media baru disebut paling interaktif karena proses media ini dapat dimiliki oleh semua orang dengan mudah dan terjangkau hanya bermodalkan jaringan internet saja. Setiap orang dapat berinteraksi, bertukar informasi, bisnis, dan sebagainya hanya dengan internet atau media baru ini. Informasi tersedia secara terbuka dan semua orang pun dapat mengaksesnya dengan mudah. Ya, hadirnya konvergensi media ini tentu memberikan pengaruh bagi industri media maupun masyarakat umum. Berikut merupakan dampak positif yang terjadi dengan adanya konvergensi media. Yang pertama itu memberikan banyak pilihan kepada masyarakat pengguna untuk dapat memilih informasi yang diinginkan sesuai selera. Lalu yang kedua, lebih mudah, praktis, dan efisien. Tidak perlu punya dua media kalau ternyata bisa punya satu media yang memiliki dua fungsi. Jadi misalkan kalau dahulu ingin mendengarkan radio membutuhkan alat sendiri, yaitu misalnya radionya, dan kalau ingin nonton TV tentu kita harus memiliki TV-nya.
Namun sekarang ini hanya dengan smartphone misalnya kita bisa mendengarkan radio dan juga menonton TV. Lalu yang ketiga, timbulnya demokratisasi informasi di mana semua orang bisa mengakses informasi secara bebas dan luas dengan berbagai cara dan bentuk. Lalu yang keempat, dalam implikasi ekonomi, konvergensi berpengaruh terhadap perusahaan dan industri teknologi komunikasi karena mengubah perilaku bisnis. Keuntungan yang didapat dari hasil konvergensi media sangat menguntungkan dan memajukan perusahaan. Selain itu, mudahnya akses informasi membuat industri dan perusahaan semakin mudah dan cepat mengantisipasi. Lalu selanjutnya, masyarakat bisa langsung memberikan umpan balik terhadap informasi-informasi yang disampaikan. Media konvergen memunculkan karakter baru yang makin interaktif, di mana pengguna ini mampu berkomunikasi secara langsung dan memperoleh teknologi. Lalu yang terakhir, masyarakat mendapatkan informasi lebih cepat. Contohnya para pembaca berita online hanya dengan mengklik informasi yang diinginkan di komputer atau di telepon. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mendengarkan. Dan juga kami mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.